Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film menakjubkan berjudul The Machine Girl yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang berubah menjadi psikopat demi membalaskan dendam adiknya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan kasus pembulian murid SMA dengan menjadikan sebuah apel sebagai target. Salah satu pembuli mulai melemparkan pisau tak peduli di bawah apel tersebut ada seorang bocah. Sebelum komplotan pembuli ikut melemparkan pisau, seorang gadis bernama Yushiro muncul. Dengan menunjukkan foto adiknya bernama Hyuga, Yushiro ingin pembuli tersebut mengaku bahwa merekalah yang membuli adiknya hingga tewas. Namun karena kelompok pembuli itu berkelit, Yushiro pun mengeluarkan sebuah celurit dan berhasil memotong tangan pemimpin pembuli tersebut. Tak sampai di situ, Yushiro kemudian mengeluarkan sebuah senapan mesin, dan dengan senapan mesin tersebut, Yushiro dengan brutal mulai memborbardir para pembuli. Melihat keganasan Yushiro, si korban pembuli pun lari ketakutan melihat Yushiro sebagai seorang pembunuh. Memang benar Yushiro sekarang pembunuh, namun kejadian itu bermula 6 bulan lalu saat Yushiro menjadi siswi normal. Suatu hari Hyuga menunggu kepulangan Yushiro untuk meminjam uang guna membeli video game baru. Awalnya, Yushiro enggan karena mereka sendiri hidup kurang bercukupan, tetapi setelah Hyuga terus memohon, akhirnya Yushiro pun berubah pikiran. Di malam harinya, dengan membawa 10.000 yen, Yushiro pergi bersama temannya bernama Takashi pergi ke markas para pembuli yang dipimpin oleh Kimura. Namun, 20.000 yen yang mereka berdua kumpulkan jauh dari kata cukup apa yang diminta Kimura senilai 200.000 yen. Kimura juga akan mengancam Yushiro dengan menjadikan Yushiro sebagai artis bokep jika Hyuga tidak membawa uangnya besok. Setelah Hyuga dan temannya babak belur, Kimura membakar uang pemberian Hyuga sebagai pembuktian bahwa ia melakukan hal tersebut hanya demi kesenangan. Keesokan paginya, Hyuga menulis kejadian mengenai kasus pembulian di buku diari miliknya. Dalam catatan yang ia tulis, Hyuga menuliskan beberapa nama yang menjadi bawahan Kimura. Tak lama, Yushiro datang untuk mengajak Hyuga sarapan. Melihat Hyuga yang penuh lebam, Yushiro mulai bertanya-tanya, namun Hyuga beralasan bahwa semua itu hanya perkelahian semata. Seketika, Yushiro teringat dengan kedua orang tuanya yang tewas bunuh diri karena dituduh sebagai pembunuh. Semenjak saat itulah Yushiro berjanji untuk tidak lagi kehilangan keluarganya dengan melindungi Hyuga. Sementara itu, Kimura beserta bapaknya bernama Yamada sedang melakukan ritual. Dalam ritual itu, Yamada yang merupakan seorang bos Yakuza mengajarkan agar Kimura tidak pernah lengah terhadap musuh dan menganggapnya musuh sebagai budak. Dan setelah pedang-pedangan singkat, Yamada mengakui kemampuan Kimura sebagai penerus Yakuza. Dengan meminum darah bapaknya, kini Kimura resmi menjadi penerus. Namun sesaat setelah upacara selesai, seorang maid tiba-tiba muncul untuk memberitahukan bahwa sarapan telah siap. Yamada yang melihat itu pun menganggap bahwa kehadiran maid mengganggu. Beberapa saat kemudian, maid yang sebelumnya sudah berakhir tak bernyawa di tangan istri Yamada. Di sisi lain, Hyuga yang mencoba bersembunyi dari Kimura dipergoki oleh komplotan Kimura. Untungnya, saat kelompok itu mengejar Hyuga, mereka menabrak beberapa anggota Yakuza yang baru keluar dari markas. Berkat hal itu, Hyuga pun berhasil lolos.
Tak lama Hyuga tiba di rumah Takashi dan segera mengajaknya cabut untuk menghindari komplotan Kimura. Namun ibu dari Takashi bernama Miki melarang anaknya untuk keluar rumah. Mengetahui Hyuga adalah anak dari seorang pembunuh, Miki semakin melarang anaknya untuk keluar bersama Hyuga. Namun tiba-tiba Takashi nyeruntul keluar dan diusul dengan Hyuga. Sementara itu Yoshiro yang melihat adiknya ngibrit memutuskan segera mengikutinya. Namun di tengah perjalanan, Hyuga dan Takeshi berhasil tertangkap komplotan Kimura dan menjadi bulan-bulanan di tempat. Sedang Yoshiro yang sedang mengejar adiknya menabrak om-om yang sedang nongkrong. Akibatnya, Yoshiro dipaksa dibawa ke sebuah van untuk diperkeos. Di sisi lain, Hyuga dan Takeshi yang tertangkap dibawa ke sebuah gedung untuk bertemu dengan Kimura. Namun Kimura yang merasa bosan mulai memerintahkan anak buahnya untuk mencari Yashiro untuk dicitikan mainan baru. Mendengar hal itu, Hyuga langsung tersulut emosi dan mencoba memberikan perlawanan, begitu pula dengan Takeshi. Meski keduanya sempat melancarkan serangan, namun pada harinya mereka berdua kembali tangkap oleh Kimura. Dan tanpa rasa kasihan, Kimura membunuh Takeshi dan Hyuga dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Di tempat lain, Yashiro berhasil lolos dari para om-om berkat latihan karate miliknya. Saat Yashiro ingin kembali ke rumah, ia bertemu dengan Hyuga yang mengajaknya untuk ke suatu tempat. Tak lama Yushi pun tiba di lokasi di mana Hyuga tewas. Yashiro yang melihat hal itu pun hanya bisa menangis kepergian Hyuga. Beberapa hari kemudian setelah upacara pemakaman, Yashiro pergi ke rumah Miki untuk minta maaf atas kematian Takeshi. Meski pihak kepolisian memvonis kematian adiknya sebagai kasus bunuh diri, namun Yashiro meyakini bahwa adiknya adalah korban pembulian. Namun, Miki menganggap sebaliknya. Ia menganggap kehadiran anak dari orang tua pembunuh membawa kesialan pada keluarganya. Akhirnya, Yashiro pun pergi dari tempat tersebut dengan perasaan campur aduk. Sesaat kemudian, Yashiro masih tidak mengerti kenapa adiknya bisa tewas. Sampai akhirnya Yashiro menemukan sebuah catatan milik Hyuga yang berisi kasus pembulian yang ia alami. Dengan berbekal informasi dari catatan Hyuga, Yashiro pergi ke rumah Ryota yang merupakan salah satu anak buah Kimura. Di sana Yashiro bertemu dengan Ryota beserta orang tuanya. Kemudian Yashiro meminta pertanggungjawaban karena kelompok Ryota telah membulinya adiknya hingga tewas. Namun Ryota menyangkal hal tersebut dengan beralasan pergi ke sekolah. Sesaat setelah Ryota pergi, Yashiro memberikan catatan Hyuga sebagai bukti bahwa Ryota beserta kelompokannya telah membuli adiknya dan meminta bapak Ryota untuk pergi ke polisi bersamanya. Namun dengan suara lantang, bapak Ryota menolak hal itu karena ia sudah berurusan dengan hukum dari zaman kakek buyutnya dan malah menuduh Hyuga lah yang membuat masalah karena kedua orang tuanya seorang pembunuh. Bahkan, ibu Ryota yang terlihat lemah, gemulai, juga ikut campur dengan mengatakan bahwa jika Hyuga dibully, maka ada sesuatu yang salah dengan Hyuga. 殺したってことは調べがついてるんだ。いじめがあったとしても私は冷静に話し合いたいんです。弟さんに問題があったからじゃない。 Tiba-tiba bapaknya Ryota mengeluarkan pantungan golf untuk menyerang Yashiro. Singkat cerita, Yashiro berhasil lolos dengan menyiram air panas ke bapaknya Ryota. Tetapi bapaknya Ryota tidak ingin menelpon polisi karena ia ingin membunuh Yashiro dengan tangannya sendiri. Di malam harinya saat Ryota berada di dalam kamar, sebuah foto Hyuga terbang dari luar jendela dan saat Ryota mengambilnya, Yashiro sudah bersiap untuk leher Ryota dengan sebuah celurit. Kemudian Yashiro mengancam untuk memberitahukan siapa pemimpinnya. Akhirnya Yashiro pun mengetahui bahwa pemimpin kelompok tersebut adalah Kimura, anak dari bos Yakuza. Awalnya Yashiro berpikir membunuh adalah hal yang salah apapun yang terjadi. Namun Yashiro menyadari bahwa beberapa masalah hanya bisa diselesaikan dengan pembunuhan. Dengan prinsip tersebut, Yashiro pun leher Ryota. リーダーはヤクザの息子。ガタガタ叫ぶと首切るから。やってはならないと信じてた。あの息子、
木村翔だ。愛があるってね。 Sementara itu, ibu Ryota yang sedang masak dikejutkan dengan kemunculan kepala anaknya di panci. Dan tak lama sebuah pisau pun menembus lehernya, begitu pula dengan bapaknya Ryota yang berakhir tewas di tangan Yashiro. Bukannya merasa bersalah, Yashiro justru merasa bahagia setelah membunuh dan ia akan melakukan hal itu sampai semua yang membunuh Hyuga tewas. Di keesokan paginya, Yashiro tiba di markas Yakuza. Dengan bermodalkan pisau dapur, Yashiro pun mengancam salah satu penjaga untuk memberitahukan di mana Kimura berada. Saat Yashiro bertemu Kimura, tak lama bapaknya datang dan karena hal itu, Yashiro pun segera menyandra Kimura untuk dibunuh. Tapi tiba-tiba, maknya Kimura menembakkan sebuah senjata api yang membuat Yashiro melepaskan Kimura. Saat Kimura berhasil melarikan diri, beberapa shuriken dilemparkan untuk menyerang Yashiro, tetapi semua itu berhasil dihindari. Pertarungan singkat pun sempat terjadi di antara Yashiro dengan beberapa anggota Yakuza. Sampai akhirnya Yashiro berhasil menemukan kembali Kimura. Namun, sebelum Yashiro membunuhnya, sebuah pedang mengenai tangan Yashiro yang membuatnya tidak berdaya. Kemudian Yashiro dibawa ke sebuah ruangan di mana satu persatu jari Yashiro mulai dipotong. Awalnya, pemimpin Yakuza ingin melanjutkan siksaannya esok hari, namun istrinya tiba-tiba muncul untuk minta segera membunuh Yashiro. Melihat suaminya menolak melakukan hal itu, si istri sengaja menyandung pemimpin Yakuza yang membuat katana yang dipegangnya menembas tangan Yashiro. Di malam harinya, seorang bawahan diutus untuk memberikan obat penghilang rasa sakit untuk Yashiro. Namun, memanfaatkan bawahan yang sakti kepadanya, Yashiro berhasil lolos dari tempat tersebut. Dengan darah yang menyelimuti tubuhnya, Yashiro sekuat tenaga untuk terus berjalan. Hingga harinya, Yashiro kembali melihat bayangan Hyuga yang menuntunnya ke tempat Miki. Setelah Yashiro pingsan, ia ditemukan oleh suami Miki dan mulai merawatnya. Meski Miki terlihat enggan untuk menolong Yashiro, namun suaminya yakin bahwa Yashiro kayak gini karena telah menemukan sesuatu yang berkaitan dengan kematian anaknya. Di tempat lain, pemimpin Yakuza beserta anak buahnya tiba di rumah teman Yashiro untuk menginterogasinya. Namun karena ia berpura-pura tidak mengenal Yashiro, akhirnya ia pun dibunuh. Sementara itu, Yashiro yang sudah sadar masih tidak percaya bahwa lengan kirinya telah hilang. Tak lama Miki pun tiba untuk memberikan makan dan minta Yashiro untuk memberitahukan siapa pembunuh anaknya. Perselisihan pun terjadi karena Yashiro menolak karena perlakuan Miki sebelumnya. Namun, dari perselisihan tersebut, mereka saling menyadari perasaan kehilangan. Sambalnya mereka berdua pun bekerja sama untuk membalaskan dendam. Hari demi hari pun dengan Miki dan Yashiro yang berlatih bersama. Sementara suami Miki yang seorang montir mulai membuat lengan baru untuk Yashiro. Setelah beberapa bulan berlalu, Miki mulai mencari keberadaan markas Yakuza. Namun dari informasi yang dia dapat bahwa Yakuza telah pindah dan tanpa Miki sadari, seseorang sedang mengawasinya. Setelah Miki kembali, ia mengatakan bahwa Yakuza mempunyai rencana setelah mereka menghilang secara mendadak. Dan tak lama sebuah shuriken pun melayang ke arah Miki dan Yashiro. Rupa-rupanya, beberapa ninja dikirim Kimura untuk membunuh Yashiro dan Miki mengetahui mereka berdua akan membalaskan dendam.
Sebelum pertarungan dimulai, Miki memerintahkan suaminya untuk menyetel senapan mesin yang dibuat untuk Yashiro. Sedang Yashiro dan Miki melawan para ninja yang dikirim oleh Kimura. Dalam pertarungan tersebut, Miki terkena sayatan pedang dan keduanya pun mulai terpojok. Saat itu juga suami Miki telah selesai menyelesaikan senapan mesin. Melihat Miki dan Yashiro yang sudah terpojok, suami Miki pun melemparkan senapan mesin agar Yashiro bisa mendapatkan senapan tersebut. Mengetahui Yashiro akan mendapatkan senjata, beberapa ninja pun melemparkan shuriken untuk mencegahnya. Meski shuriken tersebut tidak mengenai Miki, namun shuriken itu mengenai suami Miki hingga akhirnya ia pun tewas. Sedangkan Miki yang berhasil mendapatkan senjatanya mulai memberbadir para ninja dengan brutal. Setelah pertarungan usai, Yashiro mengirim mayat para ninja kepada orang tuanya yang ternyata kelompokan yang membunuh Yuga dan Takeshi sebelumnya. Tak lama utusan dari Yakuza muncul untuk mengatakan bahwa ia tahu siapa pembunuh anak-anak mereka. Di tempat lain, meski Kimura berhasil lolos, namun ia berhasil menangkap salah satu tangan kanan Kimura. Sementara Miki mulai mengenali infeksi akibat sayatan pedang sebelumnya. Meski begitu, Miki tetap ingin memburu Kimura setelah suami dan anaknya yang telah tewas. Dengan bermodalkan palu dan paku, Miki memaksa tangan kanan Kimura untuk memberitahukan markas Yakuza. Meski para pria tersebut sempat bungkam, namun setelah beberapa paku menancap di wajahnya, pria itu pun akhirnya bersedia mengantarkan mereka berdua ke markas Yakuza. Sementara itu, pemimpin Yakuza mulai mengasut para orang tua untuk membalaskan dendam anaknya kepada Yashiro dan Miki. Beberapa saat kemudian, Yashiro dan Miki tiba di depan markas Yakuza. Sebelum mereka berdua melakukan aksinya, Miki memberikan amunisi senapan mesin peninggalan suaminya sebagai senjata terakhir Yashiro. Amunisi tersebut sangat kuat, bahkan bisa menghancurkan senapan mesin itu sendiri. Untuk itu, Miki pun meminta agar Yosua menggunakan amunisi tersebut di saat akhir. Selang beberapa saat, mereka berdua pun tiba di markas Yakuza. Di sana mereka disambut oleh Kimura dan sebuah tembakan. Tak lama, para orang tua dari para ninja sebelumnya pun muncul untuk membalaskan dendam. Akhirnya, pertarungan pun dimulai dan bukan hanya Yashiro yang sudah bersiap. Ternyata, pihak Yakuza juga sudah siap dengan mengancam rompi anti peluru sehingga senapan mesin yang Yashiro miliki menjadi tidak berguna. Di sisi lain, meski Yashiro berhasil mengalahkan beberapa anak buah, namun ia mulai kehabisan amunisi dan saat itu juga pemimpin Yakuza muncul dengan senjata lemparnya. Saat Yashiro terdesak, Miki pun muncul untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya Miki harus kehilangan kakinya setelah menyerang pemimpin Yakuza. Untuk membalaskan dendam Miki, Yashiro menggunakan amunisi yang diberikan oleh Miki, tetapi sayangnya senjata milik Yashiro hancur sebelum ia menembak. Meski begitu, pecahan dari senjatanya mengenai pemimpin Yakuza hingga tewas. Untuk melanjutkan dendam-dendamnya, Yashiro pun menggunakan gergaji mesin sebagai pengganti senapan mesinnya. Sesaat setelah memasuki markas Yakuza, ia bertemu Kimura yang berlindung di balik murid yang tak bersalah. Di tempat tersebut, ibu dari Kimura juga sudah bersiap dengan senjata rahasia yaitu bra yang dilengkapi oleh bor. Meski Yashiro sempat terluka akibat bor tersebut, pada akhirnya bra konslet dan saat Kimura mencoba menolong ibunya, Yashiro pun berhasil menebas kelopak keduanya.
Setelah pertarungan berakhir, Yashiro melepaskan murid yang disandra dan meminta mereka melaporkan ke polisi. Sementara Yashiro mengakhiri hidupnya dengan bundir setelah ia berhasil membalaskan dendamnya dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Machine Girl. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.